Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mentari pagi menerobos masuk melalui celah gorden di jendela kamar tidur mereka yang mungil, menyinari butiran debu yang menari-nari di udara. Alina menggeliat pelan, merasakan kehangatan yang menjalar di punggungnya. Lengan kokoh Bima, suaminya, masih melingkar erat di pinggangnya. Selama 5 tahun pernikahan mereka, inilah momen favorit Alina. Momen di mana dunia terasa begitu sederhana dan damai, seolah semua kerumitan hidup berhenti sejenak di ambang pintu kamar mereka. Rumah kontrakan mereka memang tidak besar, hanya memiliki 2 kamar tidur dan sebuah halaman belakang sempit yang ditanami Alina dengan bunga-bunga melati, tetapi baginya, ini adalah istana. Istana yang dibangun di atas pondasi cinta dan mimpi-mimpi sederhana. Alina membalikkan badan dengan hati-hati, agar tidak membangunkan Bima. Ia menatap wajah suaminya yang tertidur pulas. Rahangnya yang tegas tampak lebih rileks, dan kerutan samar di keningnya yang sering muncul karena beban pekerjaan kini menghilang. Bima adalah pria yang ambisius, pekerja keras yang tak kenal lelah. Setiap hari ia berangkat pagi dan pulang larut malam, mendedikasikan seluruh tenaganya untuk perusahaan konstruksi tempatnya bekerja, PT Adijaya Perkasa. Alina tahu suaminya memimpikan kehidupan yang lebih baik, sebuah rumah yang lebih besar, mobil yang lebih layak, dan posisi yang lebih tinggi di kantor. Dan Alina, dengan segenap hatinya, mendukung semua mimpi itu. Ia rela hidup sederhana, menekan keinginannya sendiri, agar Bima bisa fokus mengejar cita-citanya. Yang tidak Bima tahu, dan tidak seorang pun di lingkungan mereka tahu, adalah bahwa Alina bisa memberikan semua itu dalam sekejap mata. PT Adijaya Perkasa, perusahaan raksasa tempat Bima bekerja mati-matian, adalah milik keluarganya. Ayahnya, Hartono Wijaya, adalah pendiri sekaligus pemilik tunggal perusahaan itu. Alina adalah putri satu-satunya, pewaris tahta kerajaan bisnis yang dibangun ayahnya dari nol. Namun, sejak memutuskan untuk menikah dengan Bima, seorang staf biasa yang ia temui di sebuah pameran properti, Alina membuat sebuah pilihan besar. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena status atau kekayaannya. Maka, ia menanggalkan nama Wijaya di depan Bima dan keluarganya, memperkenalkan diri sebagai Alina, seorang yatim piatu yang hidup sebatang kara. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan pada ayahnya, bahwa cinta sejati yang tulus itu ada, dan Bima adalah buktinya. Ayahnya, meski awalnya berat hati, akhirnya menyetujui keinginan putri kesayangannya itu dengan satu syarat. Ia akan selalu mengawasi dari jauh. Perlahan, Alina melepaskan pelukan Bima dan beranjak dari tempat tidur. Ia berjalan menuju dapur kecilnya, mulai menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng dengan sentuhan terasi yang khas segera memenuhi ruangan. Inilah rutinitas paginya, menyiapkan bekal makan siang dan sarapan untuk Bima, memastikan suaminya berangkat kerja dengan perut kenyang dan hati yang tenang. Tak lama kemudian, Bima masuk ke dapur, sudah rapi dengan kemeja birunya. Ia memeluk Alina dari belakang, meletakkan dagunya di bahu sang istri. Harumnya, istri siapa sih ini? Rajin sekali, goda Bima sambil mencium pipi Alina. Alina tersenyum. Istrinya manajer masa depan, dong. Makanya harus disemangati setiap pagi. Wajah Bima sedikit berubah muram mendengar kata, manajer. Ia melepaskan pelukannya dan duduk di kursi makan. Rasanya masih jauh. Al, posisi itu seperti bintang di langit. Indah dilihat, tapi susah sekali digapai. Pak Ridwan, manajerku sekarang, sepertinya tidak akan pindah posisi sampai pensiun. Alina meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Bima. Ia duduk di seberangnya, menatap suaminya dengan tatapan teduh. Jangan pesimis begitu. Rezeki itu tidak ada yang tahu, Mas. Yang penting kamu terus bekerja dengan jujur dan rajin. Semua usahamu pasti akan dilihat. Aku tahu, kata Bima sambil mengaduk nasinya. Tapi kadang aku lelah, Al. Melihat teman-teman seangkatanku sudah punya rumah sendiri, mobil baru. Sementara kita, masih di sini, aku merasa gagal membahagiakanmu. Hati Alina terenyuh. Rasa bersalah menusuknya. Ia memiliki segalanya, namun ia membiarkan suaminya merasa kekurangan. Mas, panggil Alina lembut. Kebahagiaanku itu bukan rumah mewah atau mobil baru. Bahagiaku itu di sini, saat sarapan berdua denganmu seperti ini. Jangan pernah merasa gagal. Bagiku, kamu adalah suami yang paling hebat. Kata-kata Alina seolah menjadi bahan bakar bagi semangat Bima. Ia mengangkat wajahnya, menatap istrinya dengan sorot mata penuh cinta. Terima kasih, sayang.
Kamu memang penyemangat terbaikku. Aku janji akan bekerja lebih keras lagi. Aku akan membuatmu bangga. Setelah Bima berangkat kerja, Alina membereskan rumah. Saat sedang menyiram tanaman melati di halaman belakang, ponselnya berdering. Nama, ayah, tertera di layar. Alina tersenyum dan segera mengangkatnya. Selamat pagi, putri ayah, sapa suara berat dan hangat di seberang telepon. Pagi, ayah. Bagaimana kabar ayah? Baik, sangat baik. Ayah hanya rindu padamu. Kapan kamu mau mengunjungi ayah di rumah? Rumah ini terasa sepi tanpamu. Secepatnya, ayah. Alina janji. Mungkin akhir pekan ini Alina mampir. Jawab Alina, merasakan sedikit sesak di dadanya. Ia juga merindukan ayahnya, merindukan rumah masa kecilnya yang megah. Baguslah. Oh ya, ada sesuatu yang ingin ayah diskusikan. Ini tentang perusahaan, kata Bapak Wijaya, nadanya berubah lebih serius. Direksi baru saja menyetujui pembukaan satu posisi manajer pemasaran baru untuk menangani proyek pengembangan di luar pulau. Ini posisi yang sangat strategis. Jantung Alina berdebar kencang. Inikah kesempatan itu? Kesempatan yang selama ini ia dan Bima nantikan? Posisi manajer baru, yah? Tanya Alina, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Betul. Dan ayah meneleponmu karena ayah butuh pendapatmu. Ayah tahu kau selalu memantau kinerja divisi pemasaran secara diam-diam. Menurutmu, siapa orang yang paling pantas untuk mengisi posisi itu, nak? Alina terdiam sejenak. Inilah momen penentuan. Ia tahu ada beberapa kandidat senior yang lebih berpengalaman dari Bima. Namun, ia juga tahu tidak ada yang bekerja sekeras dan sejujur suaminya. Bima selalu memberikan yang terbaik, bahkan sering mengerjakan tugas di luar tanggung jawabnya tanpa pamrih. Selama ini Bima hanya kurang mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan potensinya. Alina menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya. Ayah, ada satu nama yang menurut Alina sangat pantas mendapatkan kesempatan itu. Ucapnya mantap. Namanya Bima Prakoso. Dia memang belum terlalu senior, tapi dedikasi dan integritasnya tidak perlu diragukan. Dia memiliki banyak ide-ide segar yang selama ini terpendam karena tidak diberi panggung. Alina yakin, jika diberi kepercayaan, dia akan mampu membawa kemajuan besar bagi timnya. Hening sejenak di seberang telepon. Alina menahan napas, menunggu respons ayahnya. Bima, suamimu? Tanya Bapak Wijaya pelan. Benar, ayah. Alina tidak mengatakan ini karena dia suami Alina. Tapi Alina mengatakan ini dari sudut pandang objektif. Dia benar-benar layak. Terdengar helaan napas dari ayahnya. Alina, ayah tahu kau sangat mencintainya. Tapi kekuasaan dan jabatan bisa mengubah seseorang. Apakah kau yakin dia siap? Apakah kau yakin hatinya tidak akan berubah jika tiba-tiba ia mendapatkan posisi yang begitu tinggi? Alina yakin, ayah. Bima pria yang baik. Hatinya tulus. Jabatan itu tidak akan mengubahnya. Justru, ini akan menjadi pembuktian bahwa dia memang pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tolong percaya pada penilaian Alina kali ini, mohon Alina sungguh-sungguh. Bapak Wijaya terdiam lagi, mempertimbangkan permintaan putri satu-satunya. Ia tahu betapa besar cinta Alina pada Bima. Baiklah, ucapnya akhirnya. Ayah akan mempertimbangkan namamu. Ayah akan meminta tim HR untuk meninjau kinerjanya secara menyeluruh. Jika memang sebagus yang kau katakan, ayah akan memberikan kesempatan itu padanya. Hati Alina melonjak karena bahagia. Terima kasih, ayah. Terima kasih banyak. Jaga dirimu baik-baik, nak. Dan ingat pesanku, hati-hati dengan harapanmu. Panggilan telepon berakhir. Alina berdiri terpaku di halaman belakang, tangannya gemetar karena luapan emosi. Ia membayangkan wajah Bima saat mendengar kabar gembira ini nanti. Ia memutuskan untuk merahasiakannya, menjadikannya sebagai kejutan termanis dalam hidup mereka. Ini akan menjadi hadiah terindah untuk semua kerja keras dan pengorbanan suaminya. Ia yakin, setelah ini, kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Bima akan bahagia, dan mereka akan bisa memulai babak baru yang lebih cerah. 1 minggu berlalu dengan cepat. Malam itu, Bima pulang lebih larut dari biasanya. Namun, tidak seperti hari-hari sebelumnya di mana ia pulang dengan wajah lelah, kali ini wajahnya berseri-seri. Di tangannya tergenggam sebuah amplop tebal berwarna emas. Alina, sayang, lihat apa yang aku bawa, serunya dari ambang pintu. Alina yang sedang melipat pakaian di ruang tengah segera menghampirinya. Ada apa, Mas? Tumben sekali pulangnya ceria begini.
Bima mengangkat amplop itu tinggi-tinggi. Kita diundang ke acara tahunan kantor. Di Hotel Grand Mahameru. Dan ini bukan undangan biasa, Al. Ini undangan VVIP. Biasanya yang dapat undangan seperti ini hanya level manajer ke atas. Alina tersenyum, jantungnya berdebar tak karuan. Rencana ayahnya berjalan lebih cepat dari yang ia duga. Bima memeluk Alina dan memutarnya dengan gembira. Aku punya firasat kuat, Al. Sangat kuat. Pak Ridwan dari tadi memberiku tatapan aneh, dan beberapa direktur tersenyum padaku. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi di pesta itu. Sayang, aku punya firasat kuat, malam ini hidup kita akan berubah selamanya. Alina membalas pelukan suaminya, menenggelamkan wajahnya di dada Bima untuk menyembunyikan air mata haru yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku juga merasakannya, Mas. Aku juga, bisiknya. Ia tidak tahu bahwa firasat Bima memang benar. Hidup mereka akan berubah selamanya, namun dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sedikitpun. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Sejak sore, suasana di rumah kontrakan mereka sudah terasa berbeda. Ada antusiasme yang meluap-luap, terutama dari Ibu Reni, Ibu Bima, yang sengaja datang dari kampung untuk ikut serta dalam momen bersejarah putranya. Beliau sudah duduk manis di sofa ruang tamu, mengenakan kebaya brokat berwarna ungu menyala yang berkilauan, lengkap dengan sanggul tinggi dan riasan tebal yang sedikit berlebihan. Bagi Ibu Reni, ini bukan sekadar pesta kantor. Ini adalah panggung pembuktian sosial. Panggung di mana ia bisa memamerkan keberhasilan putra satu-satunya. Di dalam kamar, Alina berdiri di depan cermin, mematut dirinya dalam balutan gaun terusan sederhana berwarna biru malam. Gaun itu tidak memiliki payet atau hiasan yang mencolok, hanya potongan klasik yang jatuh pas di tubuhnya, menonjolkan keanggunannya secara subtil. Ia memadukannya dengan kalung perak berliontin kecil peninggalan ibunya, satu-satunya perhiasan yang ia miliki. Rambutnya yang panjang ia biarkan tergerai alami, hanya diberi sedikit sentuhan gelombang di bagian ujungnya. Ia ingin tampil rapi dan sopan untuk menemani suaminya, tidak lebih. Pintu kamar terbuka. Bima masuk, sudah tampak gagah dengan setelan jas hitam yang disewanya khusus untuk acara ini. Ia tampak seperti pria yang berbeda, lebih berwibawa dan penuh percaya diri. Namun, saat matanya menatap Alina, keningnya sedikit berkerut. Kamu akan pakai baju itu, Al? Tanyanya, nadanya terdengar ragu. Alina memandang dirinya lagi di cermin. Iya, Mas. Kenapa? Apa tidak cocok? Bukannya tidak cocok, tapi, ini kan pesta besar di Hotel Bintang 5. Semua orang pasti akan tampil maksimal. Apa kamu tidak punya gaun lain yang lebih meriah? Sebelum Alina sempat menjawab, Ibu Reni sudah muncul di ambang pintu. Matanya yang tajam langsung memindai penampilan Alina dari atas ke bawah, dan bibirnya mencibir tipis. Bima, istrimu ini memang tidak bisa diajak acara orang besar. Desisnya dengan suara yang dibuat sepelan mungkin namun tetap terdengar jelas. Alina, kamu ini mau ke pesta perusahaan besar atau mau ke arisan RT? Lihat penampilanmu itu, seperti baju mau ke gereja saja. Nanti apa kata teman-teman Bima? Mereka akan pikir putraku tidak bisa membelikan istrinya baju yang layak. Bikin malu saja. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk hati Alina. Ia menatap Bima, berharap suaminya akan membelanya, atau setidaknya mengatakan bahwa penampilannya baik-baik saja. Namun, Bima hanya diam. Ia justru mengalihkan pandangannya, seolah setuju dengan perkataan ibunya. Sudahlah, Bu, kita sudah mau terlambat. Hanya itu yang keluar dari mulut Bima. Ia berjalan keluar kamar, meninggalkan Alina yang masih terpaku di depan cermin, merasakan kekecewaan pertama malam itu. Perjalanan menuju Hotel Grand Mahameru terasa sunyi dan canggung. Bima fokus menyetir mobil sewaan mereka, sementara Ibu Reni tidak berhenti berceloteh tentang betapa megahnya hotel itu, tentang siapa saja pejabat perusahaan yang mungkin akan ia temui, dan betapa pentingnya bagi Bima untuk bergaul dengan orang-orang yang tepat. Alina hanya duduk diam di kursi belakang, memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkelip terasa begitu kontras dengan suasana hatinya yang mulai meredup. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Bima hanya sedang gugup, dan ibunya memang selalu seperti itu. Begitu tiba di lobi hotel, napas mereka seakan tercekat. Kemegahan arsitektur Eropa klasik dengan pilar-pilar marmer raksasa dan lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit tinggi benar-benar memukau. Karpet merah tebal tergelar menyambut para tamu, yang semuanya tampak seperti bangsawan dan sosialita dari majalah mode. Para pria dalam setelan jas mahal dan para wanita dalam gaun malam yang berkilauan, tertawa dan bercengkerama dengan gelas-gelas sampanye di tangan mereka. Bima tampak terpesona.
Matanya berbinar-binar menatap semua kemewahan itu, seolah ia telah menemukan dunianya yang sesungguhnya. Ibu Reni pun tak kalah norak, berdecak kagum sambil memegangi lengan putranya dengan bangga. Hanya Alina yang merasa semakin kecil dan terasing. Gaun sederhananya kini terasa seperti kostum yang salah. Mereka melangkah masuk ke dalam ballroom utama. Suara orkestra mini yang memainkan musik klasik menyambut mereka. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi aneka hidangan mewah yang tersaji di meja prasmanan. Bima langsung disambut oleh beberapa rekan kerjanya. Mereka menepuk-nepuk punggung Bima, memberinya selamat, meski belum ada pengumuman resmi apapun. Rumor tentang promosinya rupanya sudah menyebar. Wah, calon manajer baru kita sudah datang. Sapa salah seorang dari mereka. Bima tertawa, tawa yang terdengar lebih keras dan lebih pongah dari biasanya. Ah, bisa saja kamu, dan, sahutnya. Ibu Reni segera nimbrung, menyunggingkan senyum termanisnya. Doakan saja ya, Nak Dani. Semoga anak saya Bima bisa diberi kepercayaan lebih oleh perusahaan. Di tengah keramaian itu, Alina hanya berdiri beberapa langkah di belakang Bima, seperti bayangan yang tak terlihat. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang memperkenalkannya. Bima terlalu sibuk menikmati status barunya sebagai pusat perhatian. Hati Alina terasa semakin perih. Ia merasa seperti orang asing yang tak sengaja masuk ke pesta yang salah. Ia mencoba mendekati Bima, berharap bisa ikut dalam percakapan. Namun, saat itulah seorang pria parubaya yang berperawakan tinggi dan gagah menghampiri Bima. Alina mengenalinya sebagai Pak Suryo, salah satu direktur operasional. Ia adalah orang kepercayaan ayahnya. Bima, selamat malam. Sapa Pak Suryo dengan ramah, senyumnya berwibawa. Bima langsung memasang sikap hormat. Selamat malam, Pak Suryo. Terima kasih sudah mengundang saya. Tentu saja. Karyawan berprestasi seperti kamu harus diapresiasi, kata Pak Suryo. Kemudian, matanya yang jeli beralih pada Alina yang berdiri canggung di belakang Bima. Pak Suryo tentu saja mengenalinya sebagai putri atasannya, namun ia adalah seorang profesional yang pandai menjaga rahasia. Ia memutuskan untuk menguji Bima. Ini istrimu, Bim? Tanya Pak Suryo dengan nada biasa, seolah-olah benar-benar tidak tahu. Itu adalah pertanyaan sederhana, sebuah basa-basi yang normal dalam sebuah acara. Namun, bagi Bima, pertanyaan itu terasa seperti sebuah ujian. Ia melirik Alina sekilas, melihat gaunnya yang polos dan penampilannya yang tidak sebanding dengan istri-istri pejabat lain yang bergelimang perhiasan. Kemudian ia menatap Pak Suryo, seorang direktur yang sangat ia hormati. Seketika, rasa malu dan gengsi menguasai dirinya. Ia takut mengakui wanita sederhana ini sebagai istrinya di depan salah satu orang paling berkuasa di perusahaan. Terjadi jeda beberapa detik yang terasa seperti selamanya bagi Alina. Ia melihat keraguan di mata suaminya. Sebuah keraguan yang seharusnya tidak pernah ada. Ia menahan napas, berdoa dalam hati agar Bima mengatakan hal yang benar. Akhirnya, Bima tersenyum kaku. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Nanti saya kenalkan, Pak, jawabnya. Suaranya terdengar datar dan mengambang. Jawaban gantung itu, bukan sebuah penolakan, namun juga bukan sebuah pengakuan. Jawaban itu menggantung Alina di awang-awang penghinaan. Hati Alina seakan diremas hingga hancur berkeping-keping. Suaminya, pria yang ia cintai dan perjuangkan, baru saja merasa malu untuk mengakuinya sebagai istri. Di tengah gemerlap pesta yang megah, di bawah cahaya lampu kristal yang terang benderang, Alina merasakan kegelapan yang pekat mulai menyelimuti hatinya. Ia tahu, malam ini barulah permulaan dari sebuah mimpi buruk. Jawaban Bima yang mengambang di udara terasa lebih tajam daripada tamparan. Pak Suryo, dengan pengalaman puluhan tahun membaca karakter orang, hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak bisa diartikan oleh Bima. Namun bagi Alina, senyum itu terasa seperti sebuah vonis. Sang direktur menepuk pundak Bima sekilas. Baiklah, nikmati pestanya, ucapnya, lalu berlalu begitu saja, meninggalkan Bima yang tampak sedikit salah tingkah dan Alina yang hatinya mulai retak. Bima tidak menyadari, atau mungkin tidak peduli, bahwa dalam beberapa detik yang singkat itu, ia telah gagal dalam sebuah ujian karakter yang penting di mata atasan ayahnya. Untuk menutupi kegugupannya, Bima segera berbalik dan bergabung kembali dengan kerumunan rekan-rekannya, tertawa lebih keras dari sebelumnya seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia sengaja tidak menatap Alina, menciptakan jarak yang tak terlihat di antara mereka. Alina merasa seolah dinding kaca tebal tiba-tiba tumbuh di antara dirinya dan suaminya. Ia bisa melihat Bima, tetapi ia tidak bisa lagi menggapainya. Rasa sesak memenuhi dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia harus pergi dari sana, setidaknya untuk sesaat. Mas,
Aku ke toilet sebentar, bisiknya pada Bima, namun suaranya tenggelam dalam riuh rendah percakapan. Bima hanya mengangguk tanpa menoleh. Alina berjalan menjauh, langkahnya terasa berat seolah kakinya terbuat dari timah. Ia tidak pergi ke toilet. Sebaliknya, ia menemukan sebuah pintu kaca yang menuju ke balkon. Udara malam yang sejuk langsung menerpa wajahnya, sedikit menenangkan gejolak di dalam dirinya. Dari balkon itu, ia bisa melihat pemandangan kota yang gemerlapan, ribuan lampu berkelip seperti permata yang tersebar di atas kain beludru hitam. Pemandangan yang biasanya akan ia nikmati, kini justru terasa menyakitkan. Kemewahan itu terasa mengejek kesederhanaannya, mengejek hatinya yang baru saja dilukai. Ia bersandar pada pagar balkon yang dingin, memejamkan mata. Otaknya mencoba mencari pembenaran atas sikap Bima. Mungkin Bima hanya gugup. Ya, pasti karena itu. Ini adalah malam terbesarnya, ia dikelilingi oleh para petinggi perusahaan. Mungkin ia hanya takut salah bicara. Mungkin ia punya rencana untuk memperkenalkannya secara khusus nanti, di saat yang lebih tepat. Alina berusaha keras untuk percaya pada skenario itu, berpegang pada sisa-sisa citra Bima sebagai suami yang baik dan penuh kasih yang selama ini ia kenal. Namun, sebuah suara di lubuk hatinya yang paling dalam berbisik lain. Suara itu mengingatkannya pada sorot mata Bima yang terpesona pada kemewahan lobi hotel, pada kebungkamannya saat ibunya menghina gaun Alina, dan pada keraguan yang begitu jelas di wajahnya saat Pak Suryo bertanya. Itu bukan sorot mata orang yang gugup. Itu adalah sorot mata orang yang mulai terbuai, yang mulai malu pada akarnya. Peringatan ayahnya kembali terngiang di telinganya, kekuasaan dan jabatan bisa mengubah seseorang. Apakah Bima sedang berubah secepat ini? Apakah cinta mereka yang dibangun di atas kesederhanaan begitu rapuh, hingga bisa retak hanya karena kilau dunia yang sesaat? Sementara Alina bergelut dengan pikirannya, di dalam ballroom, Bima dan ibunya sedang menikmati momen mereka. Ibu Reni, dengan senyum bangga yang tak lepas dari bibirnya, menggandeng lengan putranya berkeliling, memperkenalkannya pada setiap orang yang mereka anggap penting. Kenalkan, ini putra saya, Bima. Dia calon bintang masa depan di perusahaan ini, ucapnya berulang kali, suaranya penuh kebanggaan yang berlebihan. Bima, yang pada awalnya sedikit canggung, kini mulai menikmati peran barunya. Setiap pujian dan ucapan selamat seolah menjadi candu yang membuatnya semakin tinggi. Punggungnya yang biasanya sedikit membungkuk karena lelah bekerja, kini tegap penuh percaya diri. Ia berbicara dengan suara yang lebih berat dan mantap, mengemukakan ide-ide bisnisnya kepada siapa saja yang mau mendengar. Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja naik tahta. Dan untuk sesaat, ia benar-benar melupakan istrinya yang sedang berdiri sendirian di balkon. Beberapa waktu kemudian, lampu ballroom sedikit diredupkan. Musik orkestra berhenti bermain. Pembawa acara naik ke atas panggung, mengumumkan bahwa acara puncak akan segera dimulai. Alina mendengar pengumuman itu dari balkon. Dengan berat hati, ia memaksa kakinya untuk melangkah kembali ke dalam ruangan. Ia harus ada di sana untuk Bima. Ia harus melihat mimpi suaminya terwujud, apapun perasaan yang sedang berkecamuk di dalam hatinya. Ia menemukan Bima dan Ibu Reni sudah berdiri di dekat panggung. Ia mencoba mendekat, namun Ibu Reni memberinya tatapan tajam yang seolah berkata, "Jangan di sini, kau merusak pemandangan." Alina mengerti. Ia pun memilih untuk berdiri sedikit di belakang, di antara kerumunan tamu lain, menjadi penonton tak terlihat di hari kemenangan suaminya. Sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul di atas panggung. Bapak Hartono Wijaya, ayah Alina. Ia tampak berwibawa seperti biasa dalam setelan jas berwarna gelap. Auranya yang tenang namun tegas seketika membuat seluruh ruangan hening. Alina menatap ayahnya dengan perasaan campur aduk. Ada rindu, bangga, sekaligus cemas. Bapak Wijaya memulai pidatonya, suaranya yang berat dan jelas menggema ke seluruh penjuru ballroom. Ia berbicara tentang pencapaian perusahaan selama setahun terakhir, tentang tantangan di masa depan, dan tentang pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sebuah perusahaan besar tidak dibangun hanya dari beton dan baja, kata Bapak Wijaya, matanya menyapu seluruh hadirin. Ia dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh, karakter, integritas, dan loyalitas dari orang-orang di dalamnya. Kinerja yang hebat memang penting, tetapi kinerja tanpa didasari hati yang lurus dan rasa syukur, hanyalah sebuah bangunan kosong yang bisa runtuh kapan saja. Alina merasa seolah kata-kata itu ditujukan langsung untuknya, dan mungkin juga untuk Bima. Ia melirik ke arah suaminya. Bima tampak mendengarkan dengan saksama, mengangguk-angguk seolah sangat setuju. Namun Alina tidak yakin apakah pesan itu benar-benar sampai ke hatinya. Malam ini, lanjut Bapak Wijaya, kita akan memberikan apresiasi kepada salah satu insan terbaik kita. Seseorang yang telah menunjukkan dedikasi,
kerja keras, dan potensi luar biasa. Atas nama Dewan Direksi, dengan bangga saya umumkan, posisi manajer pemasaran yang baru akan dijabat oleh Bapak Bima Prakoso. Seketika, tepuk tangan riuh membahana, memecah keheningan. Lampu sorot langsung mengarah pada Bima. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget yang luar biasa, seolah ia benar-benar tidak menyangkanya, yang kemudian dengan cepat berubah menjadi senyum kemenangan yang lebar. Ibu Reni menjerit kecil karena gembira dan memeluk putranya dengan erat. Dari tempatnya berdiri, hati Alina terbelah menjadi dua. Satu sisi merasa sangat bahagia. Inilah mimpi mereka. Inilah buah dari kerja keras Bima dan doa-doanya. Ia melihat suaminya berhasil mencapai apa yang ia cita-citakan. Namun, sisi hatinya yang lain terasa sakit dan was-was. Ia melihat bagaimana Bima berjalan menuju panggung, setiap langkahnya seolah meninggalkan jejak kehidupan lama mereka di belakang. Bima naik atas panggung, menjabat tangan Bapak Wijaya dengan erat. Ayah Alina menatap menantunya itu lekat-lekat, sebuah tatapan yang sulit diartikan, sebelum menyerahkan plakat penghargaan. Bima diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih banyak kepada Bapak Direktur Utama dan seluruh jajaran direksi atas kepercayaan yang luar biasa ini, ucap Bima, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Penghargaan ini, saya dedikasikan untuk satu orang yang selalu mendukung saya tanpa lelah. Ibu saya tercinta. Alina terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menunggu Bima menyebut namanya, nama istrinya, orang yang menemaninya dari nol. Tapi nama itu tidak pernah terucap. Bima melanjutkan pidatonya, berterima kasih pada atasan dan rekan-rekannya, lalu turun dari panggung diiringi tepuk tangan yang meriah. Begitu turun, Bima langsung dikerumuni oleh orang-orang yang ingin memberikan selamat. Ia memeluk ibunya lagi, mengangkat plakatnya tinggi-tinggi. Di tengah lautan manusia itu, matanya akhirnya bertemu dengan mata Alina yang berdiri mematung di kejauhan. Alina menatapnya dengan tatapan penuh harap, memohon sebuah pengakuan, sebuah gestur kecil bahwa ia adalah bagian dari kemenangan ini. Untuk sepersekian detik, Bima menatapnya balik. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, tidak ada cinta di matanya. Yang ada hanyalah kilatan arogansi yang dingin, tatapan seorang pemenang pada penonton biasa. Ia hanya memberikan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat, sebuah anggukan formalitas yang biasa ia berikan pada staf rendahan di kantor. Lalu, dengan sengaja, ia memalingkan wajahnya dan tertawa bersama seorang direktur yang baru saja merangkulnya. Ia membelakanginya, seolah Alina adalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi penting. Punggung itu menjadi dinding pemisah terakhir yang meruntuhkan sisa harapan Alina. Malam itu, suaminya telah sampai di puncak dunia yang ia impikan, dan di puncak itu, ternyata tidak ada tempat untuknya. Punggung Bima yang tegap dan kokoh itu kini terlihat seperti tembok benteng yang tak bisa ditembus. Dinding yang memisahkannya dari Alina, dari 5 tahun kehidupan mereka yang dibangun bersama. Di balik dinding itu, Bima sedang tertawa, menerima ucapan selamat, dan bersulang dengan gelas-gelas kristal. Sementara di sisi ini, Alina berdiri sendirian, terisolasi di tengah keramaian. Suara pesta yang riuh, denting gelas, dan alunan musik merdu mendadak terdengar seperti dengungan bising di telinganya. Rasa dingin yang aneh mulai merayap dari telapak kakinya, naik perlahan ke seluruh tubuhnya, hingga akhirnya membekukan hatinya. Ia ingin lari, meninggalkan semua kepalsuan ini. Tetapi kakinya seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Ia tidak bisa pergi. Ada bagian dari dirinya yang masih tidak percaya, yang masih berharap ini semua hanyalah salah paham. Ia harus mendengar penjelasan langsung dari Bima. Tiba-tiba, Ibu Reni muncul di hadapannya. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan, kontras sekali dengan wajah Alina yang pucat dan muram. Ibu mertuanya itu tidak datang untuk menghibur atau mengajaknya bergabung. Ia datang dengan tujuan lain. Bagaimana? Hebat kan anakku? Ucap Ibu Reni, suaranya terdengar sombong. Sudah ibu bilang, Bima itu bibit unggul. Lihat sekarang, dia sudah jadi manajer. Tidak sia-sia ibu membesarkannya susah payah. Alina hanya diam, tidak tahu harus merespons apa. Ibu Reni menatap penampilan Alina sekali lagi dengan tatapan merendahkan. Nah, sekarang Bima sudah jadi orang besar, kamu juga harus tahu diri. Jaga sikapmu, jangan sampai memalukan Bima. Kalau diajak bicara sama orang-orang penting, jangan banyak omong. Mengangguk saja sudah cukup. Mengerti? Perkataan itu terasa seperti tamparan kedua bagi Alina. Mertuanya tidak hanya mengabaikan perasaannya, tetapi juga secara terang-terangan memosisikannya sebagai aib yang harus disembunyikan. Alina menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya.
Bu, aku ini istrinya Bima, ucapnya lirih, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada untuk membantah. Ibu Reni tertawa sinis. Istri? Status itu bisa berubah. Alina, yang abadi itu ibu dan anak. Sekarang, tugasmu adalah mendukung Bima, bukan malah menjadi beban. Sudah sana, jangan berdiri di sini. Ambilkan minum untuk Bima, dia pasti haus setelah pidato. Perintah itu adalah puncak dari segalanya. Ia diperlakukan tidak lebih dari seorang pesuruh. Tanpa berkata-kata lagi, Alina berbalik. Bukan untuk mengambilkan minum, tetapi untuk mencari tempat di mana ia bisa sedikit bernapas. Ia berjalan ke arah meja prasmanan yang sedikit lebih sepi, hanya untuk menjauh dari tatapan menghakimi mertuanya. Sementara itu, Bima masih menjadi pusat alam semesta di lingkaran kecilnya. Ia dikelilingi oleh para eksekutif muda dan beberapa kolega. Di antara mereka, ada seorang wanita yang paling menonjol. Namanya Marissa, putri dari salah satu investor besar di perusahaan. Ia cantik, cerdas, dan mengenakan gaun merah menyala yang menarik perhatian semua orang. Ia adalah simbol dari dunia baru yang dimasuki Bima. Marissa tersenyum menawan pada Bima. Selamat ya, Bima. Aku sudah dengar banyak hal hebat tentangmu. Sepertinya kita akan sering bekerja sama nanti di proyek baru. Bima merasa tersanjung. Suatu kehormatan bagi saya, Bu Marissa. Saya juga mengagumi pencapaian Anda di dunia properti. Mereka bercakap-cakap dengan akrab tentang bisnis dan tren pasar. Bima mengeluarkan semua pengetahuan dan idenya, berusaha keras untuk membuat Marissa terkesan. Ibu Reni berdiri di dekatnya, mengangguk-angguk puas, melihat putranya bisa mengimbangi percakapan dengan wanita sekaliber Marissa. Saat itulah, Marissa secara tidak sengaja melihat Alina yang berdiri canggung di dekat meja hidangan penutup, sedang menatap kosong ke arah mereka. Wajah Alina yang sendu tampak kontras dengan suasana pesta yang meriah. Karena penasaran, Marissa menyenggol lengan Bima dengan pelan. Oh, ngomong-ngomong, Bima, kita belum berkenalan, katanya dengan nada ringan. Ia menunjuk dengan dagunya ke arah Alina. Wanita yang tadi datang bersamamu itu, siapa ya? Dari tadi kulihat dia sendirian saja. Seluruh percakapan di lingkaran itu terhenti. Semua mata kini tertuju pada Bima, menunggu jawabannya. Dan di detik itu, Bima dihadapkan pada sebuah persimpangan. Di satu sisi adalah Alina, istrinya, simbol dari kehidupannya yang sederhana dan masa lalunya. Di sisi lain adalah Marissa, simbol dari masa depan gemilang, status, dan kekayaan yang baru saja ia raih. Alina melihat mereka semua menatap ke arahnya. Ia melihat Bima menoleh padanya. Hatinya berdebar kencang, separuh berharap dan separuh takut. Inilah kesempatannya. Kesempatan bagi Bima untuk memperbaiki kesalahannya, untuk menariknya ke dalam lingkaran kemenangannya, dan memperkenalkannya sebagai wanita yang telah menemaninya selama ini. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang akan menghantui Alina selamanya. Bima menatap Alina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia melihat gaun biru malam yang sederhana, kalung perak yang biasa saja, dan wajah polos tanpa riasan tebal. Ia membandingkannya dengan Marissa yang glamor dan berkilauan. Sebuah senyum miring yang kejam terukir di bibir Bima. Ia seolah sudah membuat keputusan. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang di sekitarnya bisa mendengar dengan jelas, Bima tertawa kecil. Oh, dia? Ia berhenti sejenak, membangun suspense, menikmati momen saat semua perhatian tertuju padanya. Dia itu cuma pembantu di rumah, lanjutnya dengan enteng, seolah sedang membicarakan hal yang tidak penting. Saya kasihan makanya saya ajak. Biar dia tahu sedikit bagaimana dunia orang-orang kaya seperti kita. Waktu seolah berhenti bagi Alina. Kata-kata itu meluncur dari mulut suaminya dan menghantamnya seperti sebuah peluru. Jantungnya terasa seperti direnggut paksa dari dadanya. Suara di sekelilingnya mendadak hilang, digantikan oleh dengungan nyaring di telinganya. Ia melihat bibir orang-orang di sekitar Bima bergerak, ada yang terkejut, ada yang menahan tawa, ada yang menatapnya dengan pandangan iba. Wajah Marissa menunjukkan ekspresi kaget yang dengan cepat ia samarkan dengan senyum canggung. Dunia Alina hancur berkeping-keping. Pria yang ia cintai, pria yang ia dukung, pria yang baru saja ia bantu untuk meraih mimpinya, telah menginjak-injak harga dirinya di depan semua orang. Ia bukan hanya tidak diakui, ia telah dihapus dan digantikan dengan status yang paling hina. Pembantu. Saat Alina masih membeku, mencoba memproses kenyataan yang brutal itu, Ibu Reni melangkah maju untuk menyempurnakan drama itu. Beliau menepuk lengan Bima dengan sikap keibuan yang dibuat-buat. Anak saya ini memang hatinya terlalu baik.
katanya dengan senyum palsu yang ditujukan pada Marissa dan yang lainnya. Suka tidak tegaan melihat orang susah. Pernyataan itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahan mereka. Ibu Reni tidak hanya membenarkan kebohongan Bima, ia juga mengukuhkannya. Mereka berdua, ibu dan anak, telah bersekongkol untuk mempermalukannya, untuk menyingkirkannya dari panggung kemenangan Bima. Setelah mengucapkan kalimat kejam itu, Ibu Reni langsung menarik lengan Bima, membawanya pergi dari sana untuk diperkenalkan pada kelompok tamu penting lainnya, seolah baru saja membuang sampah. Mereka meninggalkan Alina yang berdiri sendirian di tengah ruangan, menjadi pusat tatapan kasihan dan bisik-bisik yang menyakitkan. Ia masih berdiri mematung, namun di dalam dirinya, sesuatu telah mati. Cinta, kepercayaan, dan harapan yang selama ini ia pelihara untuk suaminya, semuanya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kehampaan yang dingin dan luka yang menganga. Pesta masih berlanjut, tetapi bagi Alina, malam itu telah berakhir. Kehampaan yang dirasakan Alina bukanlah kehampaan yang pasrah, melainkan kehampaan yang dingin dan tajam. Seperti sebuah ruangan yang semua perabotannya telah diangkut paksa, menyisakan gema dan kekosongan yang menusuk. Ia masih berdiri di tempatnya, namun ia tidak lagi merasa menjadi bagian dari pesta itu. Ia kini adalah seorang pengamat, seorang saksi bisu atas pertunjukan kejam yang dibintangi oleh suaminya sendiri. Bisik-bisik di sekelilingnya terdengar seperti desisan ular, dan tatapan iba dari beberapa tamu terasa seperti belati yang menguliti sisa-sisa harga dirinya. Ia melihat Bima dan ibunya melanjutkan sandiwara mereka, tertawa dan berbincang seolah tidak ada hati yang baru saja mereka hancurkan. Sebuah kekuatan aneh menahannya untuk tidak berbalik dan lari. Sebagian dari dirinya ingin pergi, pulang ke rumah kontrakan mereka yang sederhana, dan menangis sejadi-jadinya. Namun, sebagian dirinya yang lain, bagian yang baru saja lahir dari puing-puing hatinya, ingin tetap di sana. Ia ingin melihat, dengan mata kepalanya sendiri, seberapa jauh Bima akan melangkah. Seberapa dalam ia akan mengubur cinta dan kenangan mereka di bawah pondasi ambisinya yang baru. Tak lama kemudian, Bima, yang sedang asyik berbincang dengan Marissa dan teman-temannya, mengangkat gelasnya yang sudah kosong. Seorang pelayan berdiri tidak jauh dari mereka, namun Bima tidak memanggilnya. Matanya dengan sengaja mencari-cari ke seluruh ruangan, dan berhenti ketika menemukan Alina yang berdiri seperti patung di dekat pilar. Sebuah senyum sinis terlintas di wajahnya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menegaskan status baru Alina di hadapan teman-teman barunya yang berpengaruh. "Oi, kamu?" panggil Bima dengan suara keras. Nadanya persis seperti seorang majikan yang memanggil pembantunya. Seluruh perhatian di lingkaran itu, dan bahkan beberapa tamu di sekitarnya, beralih ke arah Alina. Alina tahu panggilan itu untuknya. Kata, "Kamu," yang dingin dan impersonal itu terasa begitu asing keluar dari mulut pria yang setiap pagi memanggilnya, "Sayang." Ia hanya diam, menatap balik ke arah Bima. Melihat Alina tidak bergerak, Bima mengeraskan suaranya, menambahkan sedikit nada jengkel. "Jangan diam saja. Cepat ambilkan saya dan Bu Marissa minuman. Yang biasa saya minum di rumah, dan tanyakan pada Bu Marissa apa seleranya." Perintah itu begitu spesifik, begitu terang-terangan, hingga tidak ada lagi ruang untuk salah paham. Bima tidak hanya menghinanya, ia sedang memainkannya, menjadikannya properti dalam drama kesuksesannya. Marissa tampak sedikit tidak nyaman. "Tidak perlu, Bima. Saya bisa panggil pelayan," ucapnya pelan. "Tidak apa-apa, Bu Marissa." Setelah Bima cepat, matanya masih terpaku pada Alina. "Dia sudah biasa melayani saya. Anggap saja latihan agar kerjanya lebih becus. Ayo, cepat." Setiap kata adalah cambukan. Alina merasakan puluhan pasang mata menusuknya dari segala arah. Ia bisa merasakan panas di pipinya, bukan karena malu, tetapi karena amarah yang mulai membara. Namun, ia tidak melawan. Belum saatnya. Dengan gerakan yang terasa lambat dan berat, ia mengangguk, lalu berbalik menuju bar minuman yang terletak di ujung ruangan. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia bisa mendengar bisik-bisik di belakangnya. Ia bisa merasakan tatapan mereka yang mengikutinya. Seorang tamu bahkan secara tidak sengaja menyenggolnya dan berkata, "Permisi, Mbak," dengan nada yang biasa ia gunakan pada staf hotel. Di depan meja bar, bartender yang sibuk itu meliriknya sekilas. "Mau pesan apa, Mbak? Untuk meja nomor berapa?" tanyanya, otomatis mengasumsikan Alina adalah salah satu pelayan. "2 gelas jus jeruk," jawab Alina datar, suaranya nyaris tak terdengar. Sambil menunggu minumannya disiapkan, Alina melihat pantulan dirinya di cermin besar di belakang bar. Seorang wanita dengan gaun sederhana, wajahnya pucat, matanya kosong.
Ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Di seberang ruangan, ia bisa melihat Ibu Reni sedang beraksi. Ibu mertuanya itu telah meninggalkan Bima dan mendekati sebuah meja yang diisi oleh beberapa wanita parubaya dengan perhiasan yang gemerlapan dan tas bermerek. Mereka adalah istri-istri pejabat dan para sosialita kota. Ibu Reni mendekat dengan senyum yang paling ramah. "Selamat malam, ibu-ibu. Maaf mengganggu. Saya Reni, ibundanya Bima Prakoso, manajer pemasaran yang baru." Para wanita itu menyambutnya dengan basa-basi. Ibu Reni, tanpa membuang waktu, langsung melancarkan misinya. "Aduh, saya ini sedang pusing sekaligus bangga. Anak saya satu-satunya itu, si Bima, karirnya melesat cepat sekali. Anaknya baik, pintar, pekerja keras. Tapi ya itu, jodohnya belum pas." Salah seorang wanita di meja itu, yang memakai kalung mutiara besar, menanggapi. "Loh, bukannya tadi saya lihat Mas Bima datang bersama seorang wanita?" Ibu Reni mengibaskan tangannya dengan dramatis. "Oh, itu? Bukan siapa-siapa, Bu. Cuma orang di rumah yang kasihan, sesekali diajak keluar biar tidak kuper. Makanya ini saya sedang pusing. Anak sudah sukses, jabatannya tinggi, tentu pendampingnya juga harus yang sepadan, kan? Harus yang cantik, berpendidikan, dan tentu saja, dari keluarga terpandang. Biar bisa mendukung karir Bima ke depannya." Kalimat itu diucapkan dengan volume yang cukup keras, seolah sengaja dirancang untuk mencapai telinga siapa saja yang berada dalam radius beberapa meter. Ibu Reni melanjutkan, "Siapa tahu, di antara ibu-ibu di sini ada yang punya putri atau keponakan yang masih lajang? Boleh lo dikenalkan dengan Bima saya. Dijamin tidak akan menyesal. Bima itu masa depannya cerah sekali." Perburuan calon menantu baru itu dilakukan secara terbuka, tanpa rasa malu sedikitpun. Seolah-olah Alina, istri sah putranya, sama sekali tidak ada di sana. Seolah ia hanyalah hantu tak kasat mata. Alina mengambil 2 gelas jus dari bartender dan berjalan kembali ke kerumunan Bima. Tangannya tidak gemetar, langkahnya stabil. Hatinya sudah mati rasa. Ia meletakkan 1 gelas di meja kecil di dekat Marisa, dan menyodorkan gelas satunya lagi pada Bima. Bima mengambil gelas itu tanpa mengucapkan terima kasih. Ia bahkan tidak menatap Alina. Saat itu, ia melihat ibunya sedang berbincang akrab dengan para wanita sosialita. Tertarik, Bima menghampiri mereka. "Wah, ada pembicaraan seru apa ini, Bu?" sapa Bima, merangkul ibunya. Wanita berkalung mutiara itu tersenyum menggoda. "Ini loh, Bima. Ibumu ini sedang sibuk mencarikanmu jodoh. Katanya kamu butuh pendamping yang lebih selevel. Memangnya kamu tidak punya calon?" Inilah momennya. Momen di mana Bima bisa saja menghentikan sandiwara gila ibunya. Momen di mana ia bisa menunjukkan sedikit saja sisa kesetiaannya. Namun, Bima justru tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terdengar palsu dan angkuh. Ia melirik sekilas ke arah Alina yang berdiri tak jauh dari sana. Tatapannya penuh dengan penghinaan yang tak terselubung. "Wah, ibu ini memang paling mengerti anaknya," katanya dengan suara lantang, memastikan semua orang mendengarnya. "Benar, Bu, tolong carikan aku yang terbaik." Ia berhenti sejenak, sengaja membangun efek dramatis. "Aku butuh istri yang bisa mengangkat derajatku, yang bisa diajak bertemu dengan klien-klien internasional, yang bisa membawaku ke lingkaran sosial yang lebih tinggi. Bukan istri yang hanya bisa mengurus rumah dan membuatku malu di depan umum." Pernyataan itu adalah deklarasi perang. Sebuah pengumuman terbuka bahwa ia sedang mencari pengganti istrinya, di hadapan istrinya sendiri. Itu adalah bentuk pengkhianatan yang paling brutal. Alina berdiri di sana, mendengarkan setiap kata yang menusuk jantungnya. Rasa kebas di hatinya perlahan mulai mencair. Bukan menjadi kesedihan, tetapi menjadi lahar panas amarah yang mulai mendidih. Ia sudah melihat cukup. Ia sudah mendengar cukup. Batas kesabarannya telah tercapai dan terlampaui. Pria di hadapannya bukan lagi Bima yang ia kenal. Pria itu adalah monster yang lahir dari kesombongan, dan monster itu harus dihentikan. Lahar panas amarah itu terus mendidih di dalam dada Alina. Ia tidak lagi merasakan sakit, yang ada hanyalah amarah yang membakar habis semua kesedihan dan kekecewaannya. Ia sudah selesai menjadi penonton pasif. Ia tidak akan lagi berdiri diam membiarkan harga dirinya diinjak-injak oleh suami dan ibu mertuanya. Cukup sudah. Dengan napas yang tertahan dan kepalan tangan yang mengeras di sisi tubuhnya, ia mulai melangkah. Setiap langkahnya terasa mantap dan bertujuan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Kerumunan tamu yang tadinya tampak seperti raksasa yang menakutkan, kini terlihat seperti sekumpulan penonton yang tidak penting.
Mereka secara naluriah sedikit menyingkir, merasakan aura dingin yang terpancar dari wanita bergaun sederhana yang berjalan dengan tatapan mata menyala itu. Alina berjalan lurus menuju pusat pertunjukan sirkus itu. Bima, ibunya, dan lingkaran sosialita baru mereka. Bima. Ibu, panggil Alina. Suaranya tidak keras, namun terdengar begitu jelas di tengah riuh rendah obrolan, memotong tawa mereka seketika. Suaranya rendah dan bergetar, bukan karena takut, tetapi karena getaran amarah yang ia tahan sekuat tenaga. Bima berbalik, wajahnya yang tadinya ceria langsung berubah jengkel. Ia tidak menyangka, pembantunya, akan berani menghampirinya dan menginterupsi percakapan pentingnya. Mau apa lagi kamu? Minumannya sudah kupegang. Sana pergi, jangan mengganggu, usirnya kasar. Ibu Reni ikut menimpali, matanya melotot marah. Tidak punya sopan santun. Sudah dibilang jangan ikut campur urusan orang besar. Lancang sekali kamu ini. Para wanita sosialita di sekitar mereka hanya menonton dengan ekspresi tertarik, seolah sedang menyaksikan adegan dalam sebuah sinetron. Alina tidak gentar. Ia menatap lurus ke mata Bima, mata yang dulu selalu menatapnya dengan penuh cinta, kini hanya memancarkan kekesalan dan arogansi. Aku hanya ingin bertanya, kata Alina, suaranya tetap terkendali. Apa maksud dari semua ini? Semua perkataanmu, semua perlakuan kalian. Aku ini istrimu, Bima. Aku istrimu. Ia sengaja menekankan kata istri, berharap kata itu bisa menembus lapisan kesombongan yang kini menyelimuti suaminya. Pertanyaan itu, yang diucapkan di depan umum, adalah sebuah tantangan langsung terhadap citra sempurna yang sedang Bima bangun. Wajah Bima memerah karena marah. Bagaimana bisa seorang wanita yang baru saja ia cap sebagai pembantu berani menuntut penjelasan darinya, seorang manajer baru yang terhormat? Gengsinya terluka parah. Amarahnya meledak. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Bentak Bima, suaranya menggelegar. Siapa kau berani mempertanyakan urusanku di depan tamu-tamuku? Kau pikir kau siapa? Aku istrimu, ulang Alina, suaranya sedikit meninggi. Wanita yang menemanimu saat kau bukan siapa-siapa. Wanita yang kau janjikan untuk kau jaga seumur hidupmu. Tutup mulutmu, teriak Bima, amarahnya sudah mencapai puncak. Citranya hancur. Ia merasa dipermalukan oleh wanita yang seharusnya tunduk padanya. Ia harus membungkamnya, dengan cara apapun. Matanya melirik liar ke sekeliling, mencari sesuatu. Pandangannya jatuh pada gelas berisi air es dan jeruk nipis yang masih ia pegang. Tanpa berpikir sedetik pun, didorong oleh emosi dan arogansi yang buta, ia melakukan hal yang tak termaafkan. Ia melangkah maju satu langkah, dan dengan gerakan yang cepat dan penuh kebencian, ia menyiramkan seluruh isi gelas itu tepat ke wajah Alina. Biur. Dunia seakan berhenti berputar. Suara musik, tawa, dan percakapan lenyap seketika. Yang terdengar hanyalah suara air yang menghantam wajah Alina dan gemerincing es batu yang jatuh berhamburan di lantai marmer. Seluruh ballroom, tanpa kecuali, terdiam. Ratusan pasang mata tertuju pada satu titik. Pada Alina yang kini berdiri basah kuyup dan gemetar. Air es yang dingin itu mengejutkan sistem sarafnya, membuat napasnya tercekat. Cairan lengket itu mengalir dari rambutnya, menuruni wajahnya, membawa serta sisa-sisa harapan terakhirnya. Gaun biru malamnya yang sederhana kini basah dan menempel lekat di tubuhnya, memperlihatkan betapa rapuhnya ia saat itu. Beberapa tetes air mata sempat lolos, bercampur dengan air siraman yang dingin, namun ia segera menghentikannya. Bima berdiri di hadapannya, terengah-engah, dadanya naik turun karena marah. Di wajahnya tersirat kepuasan yang kejam. Ia merasa telah menang, telah berhasil membungkam pemberontakan yang memalukan itu. Ibu Reni menatap Alina dengan tatapan penuh kemenangan dan rasa jijik. Namun, mereka salah. Mereka tidak membungkam Alina. Siraman air kehinaan itu justru membakar habis sisa terakhir dari wanita lemah lembut yang mereka kenal. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sesuatu di dalam diri Alina berubah secara permanen. Rasa sakitnya mengkristal menjadi kekuatan. Rasa malunya menguap menjadi keberanian. Perlahan, sangat perlahan, Alina mengangkat kepalanya. Rambutnya yang basah menempel di pipi, beberapa helai menutupi matanya. Ia menyibaknya dengan gerakan tenang yang menakutkan. Ia tidak menangis. Wajahnya yang basah tampak begitu pucat, namun matanya menyala dengan kobaran api yang dingin. Tatapannya tidak lagi menunjukkan rasa sakit atau keterkejutan. Tatapan itu kini tajam, fokus, dan penuh dengan perhitungan. Itu bukan lagi tatapan seorang istri yang terluka. Itu adalah tatapan seorang ratu yang kerajaannya baru saja dikhianati,
dan ia siap untuk menuntut balas. Ia menatap Bima, lalu Ibu Reni, lalu menyapu pandangannya ke seluruh tamu yang menatapnya dengan campuran rasa kaget, kasihan, dan ngeri. Keheningan di ruangan itu terasa begitu pekat, bisa diiris dengan pisau. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Alina menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin memenuhi paru-parunya. Kekuatan baru mengalir di pembuluh darahnya. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan bersembunyi. Sebaliknya, ia akan mengubah panggung penghinaannya ini menjadi panggung kemenangannya. Malam ini belum berakhir. Justru, malam ini baru saja dimulai. Keheningan yang menyelimuti ballroom terasa berat dan menyesakkan. Ratusan pasang mata yang tadinya menatap dengan campuran iba dan rasa ingin tahu, kini berubah menjadi tatapan kaget yang terbelalak. Waktu seolah melambat bagi Alina. Ia bisa merasakan setiap tetes air dingin yang mengalir dari ujung rambutnya, jatuh ke pundaknya, lalu menuruni punggungnya. Ia bisa merasakan tatapan Bima yang penuh kemenangan perlahan berubah menjadi kebingungan, lalu kepanikan. Ia juga bisa melihat wajah Ibu Reni yang tadinya angkuh, kini mengeras karena syok. Mereka mengira siraman air itu adalah akhir dari segalanya, sebuah tanda titik yang brutal untuk membungkamnya. Mereka tidak tahu, bagi Alina, itu adalah sebuah baptisan. Baptisan yang melahirkan kembali dirinya yang telah lama tertidur. Di dalam dirinya, kobaran api amarah tidak padam, tetapi berubah bentuk. Dari api yang panas dan membakar, ia menjadi inti energi yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan menangis histeris. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Ia akan mengambil kembali semua yang telah mereka rampas darinya malam ini. Harga dirinya, kehormatannya, dan namanya. Dengan ketenangan yang mengerikan, Alina mengambil satu langkah menjauh dari Bima. Ia tidak lagi menatap suaminya. Tatapannya kini lurus ke depan, ke arah panggung kecil tempat pembawa acara masih berdiri mematung dengan mikrofon di tangan, terlalu kaget untuk melakukan apapun. Itulah tujuannya. Panggung penghinaan Bima akan ia ubah menjadi panggung kebenarannya. Ia mulai berjalan. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Gaunnya yang basah menempel di kakinya, membuat setiap gerakan terasa berat, namun langkahnya tidak goyah. Ia berjalan melewati para tamu yang secara refleks membuka jalan untuknya, seperti air yang membelah lautan manusia. Bisikan-bisikan mulai terdengar seperti sengatan lebah. Mau kemana dia? Apa yang akan dia lakukan? Dia sudah gila. Bima tersadar dari keterkejutannya. Mau kemana kau? Bentaknya, mencoba mengambil kembali kendali atas situasi yang mulai lepas dari tangannya. Jangan membuat keributan lebih besar lagi. Kembali ke sini. Alina tidak menoleh. Ia terus berjalan, seolah suara Bima hanyalah angin lalu. Punggungnya yang basah dan rapuh kini terlihat begitu tegar. Ia adalah gambaran tragis sekaligus agung, seorang martir yang berjalan menuju takdirnya. Ibu Reni, yang otaknya akhirnya bisa bekerja kembali, merasakan firasat buruk yang luar biasa. Bima, hentikan dia. Jangan biarkan dia naik ke panggung. Dia akan mempermalukan kita semua, desisnya panik. Bima hendak melangkah untuk mengejar Alina, namun beberapa pasang mata dari jajaran direksi yang menatapnya dengan tajam membuatnya ragu. Ia terjebak. Situasinya sudah terlalu menjadi pusat perhatian. Melakukan kekerasan lebih lanjut di depan semua orang akan menjadi bunuh diri karir. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan dengan cemas saat Alina mencapai undakan panggung. Pembawa acara yang gugup mencoba menghalangi. Mbak, maaf, area ini hanya untuk... Alina menatapnya. Hanya sebuah tatapan. Namun tatapan itu begitu dingin dan penuh otoritas, hingga membuat pria itu mundur selangkah tanpa sadar dan membiarkannya lewat. Alina mengambil mikrofon dari penyangganya. Tangannya, meski dingin, sama sekali tidak gemetar. Ia memegangnya dengan erat. Gema kecil dari sistem suara saat mikrofon diaktifkan memecah keheningan sekali lagi, membuat semua orang tersentak. Ia berdiri di tengah panggung, diterangi oleh lampu sorot yang sama, yang beberapa saat lalu menyinari kemenangan suaminya. Kini lampu itu menyinarinya dalam keadaan yang paling memilukan, basah kuyup, berantakan, dan sendirian. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Ia memandang ke lautan wajah di hadapannya. Ia melihat rasa ingin tahu, cemoohan, kasihan, dan kebingungan. Lalu, pandangannya berhenti dan terkunci pada Bima dan Ibu Reni. Wajah mereka pucat pasi. Selamat malam semuanya, suara Alina terdengar melalui pengeras suara. Jernih, tenang, dan tanpa getaran sedikit pun.
Suara itu begitu kontras dengan penampilannya yang kacau, hingga membuat semua orang merinding. Maaf telah mengganggu pesta Anda. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sepertinya, ada sedikit kesalahpahaman besar yang terjadi malam ini. Dan saya merasa perlu untuk meluruskannya. Ia mengalihkan pandangannya dari Bima, menyapu seluruh ruangan sekali lagi, seolah berbicara pada setiap individu di sana. Nama saya bukanlah pembantu. Nama saya juga bukan wanita tidak tahu diri. Matanya kembali menancap pada Bima. Perkenalkan, ucapnya dengan penekanan yang tajam. Nama saya Lara Alina Wijaya. Nama, Wijaya, langsung menimbulkan riak di antara para tamu. Itu adalah nama yang sangat dikenal di perusahaan. Nama sang pemilik. Nama sang legenda. Beberapa manajer senior dan direktur saling berpandangan, kening mereka berkerut dalam. Bima dan Ibu Reni masih belum sepenuhnya mengerti. Mereka mengira Alina hanya mengarang nama itu untuk mencari sensasi. Alina melanjutkan, suaranya semakin mantap. Dan pria yang berdiri di sana, ia mengangkat tangannya yang bebas dan menunjuk lurus ke arah Bima, tanpa ragu sedikitpun. Pria yang baru saja menyiram saya dengan air di depan Anda semua, adalah suami saya, Bima Prakoso. Pengakuan itu menimbulkan gelombang kejutan kedua. Jadi wanita itu benar-benar istrinya? Bukan pembantu? Para tamu yang tadi mendengar hinaan, Bima mulai berbisik-bisik dengan lebih kencang. Mereka menatap Bima dengan pandangan baru, pandangan yang penuh dengan penghakiman. Wajah Bima berubah dari pucat menjadi merah padam karena malu dan marah. Dia bohong. Dia sudah gila, teriak Bima, namun suaranya terdengar lemah dan putus asa. Alina mengabaikan teriakannya. Ia menyimpan pukulan terakhirnya untuk momen yang paling tepat. Ia menarik napas sekali lagi, menatap lurus ke depan dengan dagu terangkat. Dan satu hal lagi yang perlu kalian semua tahu. Katanya, suaranya kini terdengar begitu kuat dan berwibawa, seolah ia terlahir untuk berbicara di atas panggung itu. Saya adalah putri tunggal dari pendiri sekaligus pemilik perusahaan ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan tercipta, sebelum menjatuhkan bom terakhirnya. Bapak Hartono Wijaya adalah ayah saya. Jika sebuah bom benar-benar meledak di dalam ballroom itu, mungkin efeknya tidak akan sedahsyat pengakuan Alina. Keheningan total yang berlangsung selama beberapa detik langsung pecah menjadi ledakan gumaman, keterkejutan, dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Seluruh ruangan berdengung seperti sarang lebah yang diganggu. Apa? Putri Pak Hartono? Tidak mungkin. Jadi selama ini, di tengah kekacauan itu, hanya ada dua orang yang diam membeku seperti patung es. Bima dan Ibu Reni. Wajah Bima menjadi seputih kertas. Matanya terbelalak ngeri, menatap Alina seolah baru pertama kali melihat hantu. Otaknya yang dipenuhi arogansi tiba-tiba kosong, tidak mampu memproses informasi yang baru saja menghantamnya seperti kereta api berkecepatan tinggi. Ibu Reni, mulutnya ternganga, tangannya mencengkeram lengan Bima dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dunia mereka, dalam sekejap mata, telah runtuh menjadi debu. Kekacauan pecah di ballroom Hotel Grand Mahameru. Pengakuan Alina yang dramatis telah membalikan seluruh narasi malam itu. Orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai wanita malang yang dipermalukan, tetapi sebagai tokoh sentral dalam sebuah drama keluarga yang luar biasa. Para tamu yang tadinya mencibir kini menatapnya dengan campuran rasa kagum dan takut. Mereka yang tadi berbisik-bisik di belakangnya kini terdiam, menyesali setiap kata yang mungkin telah mereka ucapkan. Seluruh dinamika kekuasaan di ruangan itu telah bergeser dalam hitungan detik. Di atas panggung, Alina berdiri tegak. Ia tidak goyah sedikitpun di tengah badai yang baru saja ia ciptakan. Ia menatap lurus ke arah Bima, menyaksikan topeng kesombongan suaminya retak, pecah, dan akhirnya hancur berkeping-keping, menampakkan wajah asli di baliknya, wajah seorang pengecut yang pucat karena ketakutan. Jangan percaya padanya, teriak Bima, suaranya terdengar parau dan putus asa. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, mencoba menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan. Dia stres karena saya dipromosikan. Dia hanya mencari perhatian. Dia bukan siapa-siapa. Dia mengada-ada. Beberapa orang yang tidak mengenal keluarga Wijaya secara pribadi mungkin akan sedikit ragu. Cerita ini memang terdengar terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan. Seorang pewaris tunggal perusahaan raksasa hidup sebagai istri sederhana dari karyawan biasa, kedengarannya seperti plot dalam sebuah novel. Ibu Reni, yang akhirnya menemukan kembali suaranya, ikut menimpali dengan panik. Benar, menantu saya ini memang suka berhalusinasi. Mungkin dia terlalu banyak menonton sinetron.
Jangan didengarkan. Namun, upaya menyedihkan mereka untuk menyangkal kebenaran justru membuat mereka terlihat semakin menyedihkan. Terutama bagi para petinggi perusahaan yang kini menatap mereka dengan sorot mata dingin. Pak Suryo, sang direktur operasional, hanya berdiri diam di sudut ruangan, menyilangkan tangan di dada dengan ekspresi wajah yang berkata, "Sudah kuduga." Tepat ketika Bima hendak berteriak sekali lagi untuk meyakinkan para tamu bahwa Alina adalah seorang pembohong, sebuah peristiwa menghentikannya. Pintu utama ballroom yang tinggi dan megah itu tiba-tiba terbuka dengan lebar. Bukan dibuka oleh staf hotel, melainkan didorong dengan kekuatan dari luar. Seluruh perhatian seketika beralih ke pintu masuk. Di sana, berdiri sesosok pria yang auranya langsung meredam semua kekacauan. Bapak Hartono Wijaya. Ia tidak sendirian. Di sisinya berdiri Pak Suryo yang rupanya tadi sempat meneleponnya, dan di belakangnya ada 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan setelan jas hitam. Wajah Bapak Wijaya yang biasanya tenang dan berwibawa, kini mengeras seperti batu pualam, matanya menyiratkan amarah yang luar biasa dingin dan berbahaya. Seluruh ruangan kembali hening. Kali ini, keheningan itu dipenuhi oleh rasa tegang dan takut. Jika tadi mereka hanya menyaksikan drama keluarga, kini mereka akan menyaksikan penghakiman dari sang raja. Bapak Wijaya tidak memedulikan tatapan ratusan tamu. Matanya hanya tertuju pada satu orang. Putrinya yang berdiri di atas panggung, basah kuyup dan gemetar, namun dengan tatapan yang kuat. Dengan langkah-langkah yang panjang dan mantap, ia berjalan membelah kerumunan. Setiap langkahnya seolah meninggalkan jejak gempa kecil di lantai marmer. Suara sepatu kulitnya yang mahal menggema di keheningan, terdengar seperti genderang perang. Bagi Bima dan Ibu Reni, setiap langkah Bapak Wijaya yang mendekat terasa seperti langkah malaikat maut. Kaki Bima mulai gemetar tak terkendali. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ibu Reni mencengkeram lengan putranya semakin erat, seolah mencari perlindungan, namun tubuhnya sendiri bergetar hebat. Mereka tidak bisa lari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bapak Wijaya akhirnya tiba di depan panggung. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya naik atas panggung, berjalan lurus melewati pembawa acara yang membeku, dan langsung menghampiri Alina. Di depan semua orang, pria paling berkuasa di perusahaan itu melakukan hal yang paling menyentuh. Ia melepas jas Armaninya yang berharga jutaan rupiah, dan dengan gerakan yang penuh kasih sayang, ia menyelimutkannya ke bahu putrinya yang kedinginan. Ia menarik Alina ke dalam pelukan erat, membiarkan kepala putrinya bersandar di dadanya. Sebuah gestur tanpa kata yang mengkonfirmasi segalanya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Setelah memastikan putrinya merasa sedikit lebih hangat, Bapak Wijaya melepaskan pelukannya, namun tetap merangkul bahunya dengan protektif. Ia lalu mengambil mikrofon dari tangan Alina. Ia menatap lautan wajah di hadapannya, sebelum akhirnya mengarahkan tatapan tajamnya yang bagaikan elang tepat ke arah Bima. Dia benar. Suara Bapak Wijaya menggema, dalam, berat, dan penuh amarah yang tertahan. Suaranya tidak berteriak, namun memiliki kekuatan yang membuat semua orang menahan napas. Wanita yang berdiri di samping saya ini bukan pembohong. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menghantam Bima seperti palu godam. Ini adalah putri kesayangan saya. Satu-satunya pewaris saya. Elara Alina Wijaya. Pengakuan langsung dari sang pemilik itu adalah vonis mati bagi Bima. Lututnya terasa lemas. Ia mungkin akan langsung jatuh ke lantai jika ibunya tidak menahannya. Bapak Wijaya melanjutkan, suaranya semakin dingin. Saya datang ke sini malam ini karena ingin ikut merayakan kesuksesan karyawan saya. Namun, saya justru harus menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ia berhenti, matanya berkilat marah, bagaimana menantu yang saya beri kepercayaan, memperlakukan harta paling berharga dalam hidup saya seperti sampah. Ia mengalihkan pandangannya dari Bima, menyapu seluruh ruangan. Dan saya peringatkan kepada Anda semua. Siapapun, katanya, menekankan setiap suku kata, siapapun yang telah ikut mempermalukannya malam ini, baik dengan kata-kata maupun perbuatan, akan berurusan langsung dengan saya. Ancaman itu begitu nyata, begitu kuat, hingga membuat beberapa tamu yang tadi ikut tertawa atau berbisik-bisik merasa darah mereka surut dari wajah. Bapak Wijaya kemudian mengembalikan tatapannya yang membakar pada Bima. Pria yang beberapa menit lalu berada di puncak dunia, kini terlihat seperti terdakwa yang menunggu hukuman pancung. Ia berdiri gemetar di bawah tatapan mertuanya, tatapan pria yang baru saja ia ketahui adalah pemilik dari segala yang ia banggakan. Panggung telah disiapkan. Saksi telah berkumpul. Dan sang hakim telah tiba. Penghakiman Bima akan segera dimulai. Di atas panggung yang hening itu, jas mahal milik ayahnya terasa seperti jubah baja yang melindunginya.
Rangkulan hangat Bapak Wijaya adalah penopang yang memberinya kekuatan tak terbatas. Untuk sesaat, Alina membiarkan dirinya menyerap kekuatan itu, merasakan dukungan tanpa syarat dari pria yang selalu menjadi pahlawannya. Namun, ini adalah pertempurannya. Dan ia harus menyelesaikannya sendiri. Dengan lembut, ia melepaskan diri dari rangkulan ayahnya dan melangkah maju, mengambil alih mikrofon sekali lagi. Keheningan di ballroom itu begitu pekat, bahkan suara napas pun seolah terdengar. "Bima," panggil Alina. Suaranya tidak lagi bergetar karena amarah. Suaranya kini tenang, dingin, dan mematikan. Seperti permukaan danau di musim dingin yang menyembunyikan kedalaman yang tak terduga. Bima, yang masih gemetar di bawah tatapan tajam Bapak Wijaya, tersentak mendengar namanya dipanggil. Ia mengangkat wajahnya yang penuh dengan keringat dan air mata penyesalan yang terlambat. Ia menatap Alina dengan tatapan memohon, tatapan seekor anjing yang ketakutan. "Alina, sayang, maafkan aku," bisiknya, suaranya parau. Aku hilaf. Aku mabuk oleh jabatan. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan perbaiki semuanya, aku janji." Alina tersenyum. Senyum yang paling mengerikan yang pernah Bima lihat. Senyum itu tidak mencapai matanya yang dingin. "Kesempatan?" ulang Alina, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Aku memberimu kesempatan setiap hari selama 5 tahun pernikahan kita. Aku memberimu kepercayaanku, kesetiaanku, dan seluruh hatiku. Apa yang kau lakukan dengan semua itu, Bima?" Ia tidak menunggu jawaban. Ia melanjutkan, setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang menusuk. "Jabatan manajer yang begitu kau banggakan malam ini. Jabatan yang membuatmu merasa seperti raja dan berhak menginjak-injakku di depan semua orang. Apa kau tahu bagaimana kau bisa mendapatkannya?" Bima hanya menggelengkan kepalanya dengan bingung. Wajahnya penuh ketidaktahuan. "Jabatan itu ada," kata Alina, "karena akulah yang mengusulkannya pada ayah. Akulah yang meyakinkan Dewan Direksi bahwa ada seorang karyawan jujur dan pekerja keras, bernama Bima Prakoso yang pantas mendapatkan kesempatan. Aku yang memperjuangkan namamu, karena aku bodoh. Aku pikir kau adalah pria baik yang pantas mendapatkan dunia." Pengakuan itu adalah sebuah petir yang menyambar di siang bolong. Lebih mengejutkan daripada pengakuan statusnya sebagai putri pemilik perusahaan. Seluruh hadirin terkesiap serempak. Bima terhuyung mundur seolah baru saja dihantam bogem mentah. Wajahnya menunjukkan ekspresi horor yang luar biasa. Jadi, puncak kejayaannya, momen yang membuatnya menjadi begitu sombong, ternyata adalah hadiah dari wanita yang baru saja ia sebut sebagai pembantu. Ironi itu begitu brutal, begitu telak, hingga membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. Ibu Reni, di sampingnya, ternganga tak percaya. Matanya membelalak ngeri saat menyadari bahwa wanita yang selama ini ia hina adalah malaikat penolong bagi putranya. "Ternyata," lanjut Alina dengan nada getir, "aku salah besar. Kau bukanlah pria baik. Kau hanyalah seorang pria kecil yang menjadi monster begitu diberi sedikit kekuasaan." Ia berhenti sejenak, menatap ayahnya yang mengangguk, memberinya wewenang penuh. Alina kembali menatap Bima. "Ayah telah memberiku hak untuk membuat keputusan malam ini. Maka, dengarkan baik-baik, Bima Prakoso. Atas nama Direksi PT Adijaya Perkasa, dan sebagai pewaris sah perusahaan ini." Alina mengangkat dagunya, suaranya terdengar lantang dan final. "Mulai detik ini juga, kau dipecat." Kata, "dipecat," itu menggema seperti lonceng kematian. Ibu Reni menjerit histeris, suara melengkingnya memecah keheningan. Jangan lakukan itu, Nak Alina. Ampuni anak saya, dia hanya hilaf." Bima, seolah kehilangan seluruh kekuatan di tulangnya, jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Ia tidak lagi peduli pada ratusan pasang mata yang menatapnya. Ia merangkak maju beberapa langkah, mencoba menggapai ujung gaun Alina yang basah. "Alina, jangan, Al. Aku mohon." Isaknya seperti anak kecil. Air mata dan ingus membasahi wajahnya, menciptakan pemandangan yang menyedihkan. "Aku akan melakukan apa saja. Aku akan jadi suamimu yang baik. Aku akan mencuci kakimu setiap hari. Tapi jangan pecat aku. Karierku, hidupku, akan hancur." Penyesalannya bukan karena telah menyakiti Alina. Penyesalannya adalah karena ia ketahuan. Penyesalannya adalah karena ia akan kehilangan semua yang baru saja ia raih. Dan Alina bisa melihat itu dengan sangat jelas. Ia menatap pemandangan di hadapannya tanpa rasa iba sedikitpun. Hatinya telah membeku. "Karir yang kau takutkan hancur itu dibangun di atas kebohonganku.
Kau tidak pantas mendapatkannya sejak awal, jawabnya dingin. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Ibu Reni yang juga sudah bersimpuh sambil menangis. Dan Anda, Bu, Anda ingin putra Anda mendapatkan wanita yang lebih kaya dan terpandang, bukan? Sayang sekali, wanita itu adalah saya. Dan saya sudah tidak sudi lagi menjadi menantu Anda. Alina menatap kedua orang yang sedang bersujud di lantai itu. Rumah yang kalian tinggali dengan nyaman, mobil yang kau pakai untuk pamer, semua fasilitas itu adalah milikku, atas nama ayahku. Anggap malam ini sebagai pemberitahuan pengosongan resmi. Ia berhenti, membiarkan ancaman itu meresap, sebelum melanjutkan dengan kalimat yang paling kejam. Aku ingin kalian berdua angkat kaki dari rumahku, malam ini juga. Tidak Aak, jerit Ibu Reni, suaranya terdengar seperti hewan yang terluka. Alina belum selesai. Ia kembali menatap Bima. Dan satu lagi, Bima. Anggap saja siraman air di wajahku tadi, dan semua hinaanmu malam ini, sebagai tanda tangan persetujuanmu di atas surat gugatan cerai. Pengacaraku akan segera menghubungimu besok pagi. Semuanya sudah selesai. Pembalasan telah tuntas. Bima dan Ibu Reni meraung-raung di lantai, sebuah pemandangan tragis yang mereka ciptakan sendiri. Bapak Wijaya memberi isyarat pada petugas keamanan yang telah siaga sejak tadi. Alina berbalik, tidak ingin melihat pemandangan itu lebih lama lagi. Ia memanggil dengan suara yang lantang dan jelas, tanpa menoleh ke belakang. Keamanan, perintahnya. Otoritas dalam suaranya begitu alami, begitu kuat. Tolong antar kedua sampah ini keluar dari properti milik ayah saya. Petugas keamanan yang berbadan tegap itu segera bergerak. Mereka mengangkat paksa tubuh Bima yang meronta-ronta dan memohon ampun. Ibu Reni, melihat putranya diseret, akhirnya tidak kuat menahan syok dan jatuh pingsan. Ia pun ikut diangkat oleh petugas lainnya. Pesta termegah dalam hidup Bima berakhir dengan ia diseret keluar seperti seorang kriminal, diiringi oleh tatapan ngeri dan cemoohan para tamu. Alina, dengan jas ayahnya yang membungkus tubuhnya, berjalan menuruni panggung. Bapak Wijaya merangkulnya dengan erat. Ia tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Ia berjalan lurus dengan kepala terangkat tinggi, meninggalkan kekacauan dan reruntuhan hidup Bima di belakangnya. Malam itu, ia mungkin kehilangan seorang suami, tetapi ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang paling mutlak. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya di Hotel Grand Mahameru. Langit Jakarta yang kelabu tampak muram, sama muramnya dengan suasana di dalam sebuah kamar kontrakan sempit dan pengap di pinggiran kota. Cat dindingnya sudah mengelupas di sana-sini, dan satu-satunya ventilasi adalah jendela kecil yang menghadap langsung ke tembok tetangga. Di dalam ruangan itulah, Bima dan Ibu Reni kini menjalani hari-hari mereka, dalam sebuah penjara yang mereka bangun dari kesombongan mereka sendiri. Kemewahan telah lenyap, digantikan oleh kenyataan pahit. Tidak ada lagi mobil untuk dipamerkan, tidak ada lagi rumah nyaman dengan perabotan mahal. Yang ada hanyalah kasur tipis di lantai, lemari plastik, dan aroma keputusasaan yang pekat. Hari-hari mereka tidak lagi diisi dengan mimpi tentang kekayaan, melainkan dengan pertengkaran sengit yang tak berkesudahan. Ini semua salahmu, Bu, teriak Bima, melemparkan bungkus mie instan kosong ke lantai. Wajahnya yang dulu segar kini tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Kalau saja ibu tidak terus-menerus meracuniku dengan obsesi kaya dan pamer, aku tidak akan segila itu malam itu. Ibu Reni, yang sedang duduk di tepi kasur, membalas dengan tak kalah sengit. Salahku? Jelas-jelas ini salahmu, Bima. Kamu yang menyiramnya dengan air. Kamu yang memanggilnya pembantu. Anak tidak tahu diuntung. Sudah punya istri sebaik dan sekaya Alina, malah kamu sia-siakan. Sekarang lihat nasib kita. Makan saja susah. Mereka tidak belajar apa-apa. Tidak ada penyesalan atas perbuatan mereka, yang ada hanyalah penyesalan atas konsekuensi yang harus mereka terima. Nama Bima telah hancur di dunia korporat. Berita tentang perlakuan kejinya pada Putri Hartono Wijaya menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda urban di kalangan para eksekutif. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Ia telah masuk dalam daftar hitam industri. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa bekerja sebagai kurir paket dan pengemudi ojek online, sebuah pekerjaan yang dulu selalu ia hina. Setiap hari ia berkeliling di bawah terik matahari, mengantar barang untuk orang-orang yang jauh lebih sukses darinya, sebuah pengingat abadi akan semua yang telah ia hilangkan. Di belahan kota yang lain, di puncak salah satu gedung pencakar langit paling prestisius, pemandangannya sangat berbeda. Di dalam sebuah ruang rapat yang didominasi oleh kaca dan baja, Alina Wijaya berdiri di depan meja oval yang panjang. Ia tidak lagi mengenakan gaun sederhana. Hari ini,
Ia memakai blazer berwarna putih gading yang dipadukan dengan celana panjang, penampilannya tajam, profesional, dan penuh wibawa. Di hadapannya duduk jajaran direksi PT Adijaya Perkasa, termasuk Pak Suryo dan ayahnya sendiri. Dengan percaya diri, Alina mempresentasikan sebuah proyek pengembangan kota mandiri yang ramah lingkungan, sebuah ide brilian yang ia gagas sendiri. Ia berbicara dengan fasih, menguasai setiap data dan detail. Argumennya tajam, visinya jelas. Tidak ada lagi jejak wanita rapuh yang pernah dipermalukan di pesta. Yang ada di sana adalah seorang pemimpin yang lahir dari tempaan api pengkhianatan. Setelah presentasi selesai, seluruh ruangan memberinya tepuk tangan meriah, bukan karena ia putri pemilik perusahaan, tetapi karena idenya memang cemerlang. Ayahnya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh dengan kebanggaan yang tak terhingga. Setelah rapat, di ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan 360 derajat kota Jakarta, Bapak Wijaya memeluknya. Ayah sangat bangga padamu, nak. Kau telah mengubah luka menjadi kekuatan yang luar biasa. Alina tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Karena Alina belajar dari yang terbaik, jawabnya sambil menatap ayahnya. Terima kasih, ayah. Karena selalu percaya pada Alina, bahkan saat Alina tidak percaya pada diri sendiri. Kehidupannya telah berubah total. Ia tidak hanya mengambil alih peran sebagai pewaris, ia menjalaninya dengan penuh gairah dan kompetensi. Di luar pekerjaan, ia juga mendedikasikan waktunya untuk sebuah yayasan yang membantu para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, menggunakan pengalamannya sendiri untuk memberi kekuatan pada orang lain. Ia menemukan kembali kebahagiaannya, bukan dari seorang pria, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Suatu sore, saat sedang meninjau lokasi proyek bersama Pak Suryo, sebuah motor ojek online berhenti tidak jauh dari mereka untuk menurunkan penumpang. Secara tidak sengaja, Alina melihat pengemudinya. Pria itu memakai helm dan masker, tetapi Alina bisa mengenali postur dan sorot mata lelah itu. Itu adalah Bima. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Bima langsung membeku, matanya membelalak kaget dan malu, sebelum ia buru-buru menyalakan motornya dan melesat pergi, lenyap di telan kemacetan Jakarta. Pak Suryo yang menyadari hal itu bertanya dengan hati-hati. Apa Anda baik-baik saja, Bu Alina? Alina hanya menatap ke arah Bima pergi, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Tidak ada amarah, tidak ada benci, tidak ada iba. Yang ada hanyalah kehampaan. Pria itu terasa begitu asing, seperti seseorang yang pernah ia kenal dalam mimpi buruk yang telah lama berlalu. Saya baik-baik saja, Pak, jawabnya tenang, lalu kembali fokus membahas denah bangunan di tangannya. Malam harinya, Alina berdiri sendirian di balkon kantornya yang tinggi. Lampu-lampu kota terbentang di bawahnya seperti lautan bintang. Angin malam meniup rambutnya dengan lembut. Ia memikirkan perjalanannya yang luar biasa. Pengkhianatan menyakitkan itu ternyata adalah anugerah terselubung. Ia dipaksa hancur berkeping-keping, hanya untuk bisa membangun kembali dirinya menjadi versi yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Dia tidak lagi menjadi bayang-bayang siapapun. Dia adalah cahaya itu sendiri, dan masa depannya lebih cerah dari sebelumnya, bebas dari pengkhianatan yang pernah meredupkannya.